Halo, Halo, selamat siang Bang Fi. siang. Dari sekte Oke, mana? dari Kristen Protestan. Protestan. Ya, Oke, Ibu. nah, saya hanya bertanya Bang. Ye. Saya baru usia 27 tahun. Saya dari sekolah Oh minggu iya, sampai sekarang. iya, iya. Bukan Kebalikan, hanya Ibu bukan 27, bukan saya 72. bukan Ya, silakan. hanya ajaran soal sekolah minggu apa, tapi ini tentang roh atau kuasa Tuhan. Saya berbicara. Begini Bang Suma percaya orang pertama yang diciptakan oleh Allahnya Bang Suma adalah Adam, begitu juga dengan saya. Adam orang pertama. Dia yang memulai, dia yang mengakhiri. Dialah yang awal dan yang akhir. Kenapa Bang Suma tidak percaya tentang Karena Tuhan Yesus? Itu karena saja. saya mau cari tahu dulu. Saya mau cari tahu dulu nabi mana yang mengajarkan itu kepada Ibu. Ya, kalau Bang Suma adalah orang apologit, orang paling terpintar. Bang Enggak Suma juga. paling lebih tahu. Yang Bang Suma lebih kalau pintar dari Bang Suma percaya itu dari Paulus. kitabnya orang Yunani sampai pada sekarang juga yang diinjilkan tidak. Dari situ siapapun dia orang pintar siapapun dia pasti tahu. Iya, maksud saya pola yang Itu Ibu saja Bang sampaikan. Suma. Iya, yang Ibu sampaikan Apapun ini tadi. dia dan yang manapun dia orang sepintar apapun ketika dia Bang Ferry, syukran. Enggak, gimana? maksud saya Ibu, yang Ibu sampaikan ini tadi itu ajaran Nabi. Nabi siapa yang mengajarkan seperti itu? Sekarang Islam diajarkan oleh seorang nabi, namanya Nabi Muhammad. Sekarang Kristen itu adalah ajaran terstruktur. Siapa nabi yang mengajarkan agama Kristen? Bang, manusia pertama saja adalah nabi. Dia adalah nabi. Nabi Iya, Adam. saya. Adam. Iya, dia Adam. Nah, sekarang Adam. yang mengajarkan Ibu sekolah minggu, yang mengajarkan Ibu ibadah minggu itu nabi siapa? Bang, itu tentang Tuhan saya Yesus Kristus. Kalau kita Iya, baca dari itulah awal Tuhan sampai Anda pada yang ngajarin. akhirnya, dia awalnya manusia. Adam Nabi adalah mana yang manusia. mengajarkan Maka Ibu? Yesus juga pun adalah manusia. Nabi mana yang Ya memang mengajarkan? Bang Zuma adalah Nabi orang mana pintar. yang Bang mengajarkan? Zuma pasti berpola pikirnya itu pasti Bang Zuma lebih tahu daripada saya. Nabi mana yang mengajarkan Ibu Yesus itu adalah Tuhan? Yesus sendiri tidak mengajarkan dirinya Tuhan. Berarti ada yang mengajarkan Yesus ini Tuhan. Kalau dia ajaran dari Tuhan, maka dia nabi. Nabi siapa itu yang Dia mengajarkan tidak Kristen? mengatakan dia adalah nabi Kami ingin tahu. atau guru atau Tuhan. Tetapi apa yang dia firmankan meyakinkan kita bahwa dia adalah nabi. Dia adalah Tuhan. Lah, Dia adalah Yesus Tuhan itu ajaran siapa, Ibu? Yang ngajarin kalau anak Maria itu Tuhan itu nabi siapa? Ya, Bang. Oke Ya dulu lah. kalau bukan nabi yang ngajarin lalu siapa? Harus nabi yang ngajarin. Konsep agama itu harus diajarin oleh nabi. Sama seperti Musa mengajarkan Yudaism di dalam kitabnya Yeremia.
Ada sesuatu yang disembunyikan kayaknya. Ini orang yang ke-9. Ditanya tentang Nabi, tapi tidak disebutkan nabinya. Ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Ada apa? Ini orang yang ke-9. Ya, Saudara Rio Alvino, apa rakare bahasa mune? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Dari Aceh, Bang. wabarakatuh. Salam dari Aceh, Bang. Masya Allah, saudaraku. Ya, Ya, salam kenal abang. ya tadi iya Bang. Sehat Masya selalu Allah. Bang ya. Syukran. Abang, Kasih makasih kesehatan, banyak. Bang. Syukran. Amin. Bang, satu Bang, Makasih. mau nanya Bang, satu Bang. Waktu Yesus itu Ya. disalib, dia itu dipukul kepalanya enggak Bang? Iya, katanya gitu. Nanti kita tanya sama teman berarti- kita yang Kristen. Enggak, iya maksudnya yang ditanya kan. Kalau memang dibuka kepalanya, berarti kan dia hilang ingatan tuh. Sebelum disalib dia dibilang jangan ke bangsa lain. Setelah dia disalib, Iya. dia bilang di ke seluruh bangsa gitu kan. Berarti hilang ingatan lah dia berarti. Hmm. Kan berubah dia Nanti Bang kan? coba kita tanya saudara kita Kristen. Iya Bang. Nanti coba kita Ya. tanya Itu teman aja, Bang. kita Makasih, Kristen Bang. ya, Bang ya. Iya, Makasih Bang. saudaraku. Sehat selalu. Sehat selalu Bang. Makasih juga. Iya, Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun Bang. Iya, makasih Bang. Hati-hati di jalan. Oke. Iya. Halo. Indok Lucy, apa kare balik? Pura mikir mindio, Indok. Indok Lucy, Udah turun bang, salah pencet tadi Indok bang. Lucy. Salah pencet Laki tadi rupanya. bang. Turunkan dulu bang. Apa yang dipencet? Apanya yang dipencet, Bang? Bang? Belum ada video be. Salah pencet tadi bang, salah pencet nggak nampak tadi. Oh begitu. Apa yang dipencet tadi? Pencet apa tadi, Bang? Jadi error kan, terlalu banyak permintaan. Jangan terlalu banyak permintaan, teman-teman. Error HP-nya panas. Nggak ngerti-ngerti juga ya teman-teman saya ini ya. Kemana harus aku berkursus dulu untuk menyampaikan? Jangan minta permintaan yang muslim. Error HP-nya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Gimana ini? Susah ya ternyata lab-lab kayak begini ya. Karena lebih banyak Islam yang mau naik daripada yang Kristen. Susahnya itu di situ. Mending gabung di komal-komal teman Muslim ternyata. Karena banyak yang mengganggu. Ini orang pada mau naik semua ini mau ngapain? Mau pamer kacamata kah? Aduh. Error jadinya kan? Halo abangku Juma. Halo. Halo. Iya, salam. Kok jadi gelap, Bang? Gelap ya. Iya, gelap. Akhirnya live sendiri ya Bang Juma ya. Iya. Belajar, Bang, belajar. Bang, Nah, memang itu. 100 permintaannya tadi. Betul. Ya, ya. Mau umroh kayaknya semua yang di bawah ini. Ya, sama kayak Edis kan juga begitu. Kalau yang Kristen Iya. naik gitu kan. Kalau naik belum ngomong langsung diturunkan.
gitu. Hmm. Ya, karena Bagus dia, bisa menerawang dia ilmunya, dia Islam atau Kristen. ya gitulah Bang Juma. Tapi mending gini lah Bang, jadi seperti Edis kan ya. Jadi Iya, biar betul, fokus begitu Bang. Jadi ya menarik ini nanti apa Bang bisa satu-satu begitu kan. Iya, betul. Biar ya gimana nih Bang Juma? Siap, itu ada tema Bang, terkait dengan Nabi. Nabi yang datang ke Islam, kami mengenalnya dengan Nabi Muhammad. Jadi seluruh prosesi keagamaan, prosesi ibadah, ajaran tauhidnya, muamalahnya, syariahnya, itu semuanya diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah ini terkait dengan Kristen. Kristen juga punya pola ibadah, punya pola ketuhanan, konsep ketuhanan. Nah yang ingin kita dapatkan pengetahuan di sini dari pihak Kristen, Nabi mana yang mengajarkan itu semua kepada Kristen? Gitu saudara Hanzo. Iya iya. Nabi mana yang mengajarkan Kekristenan? kekristenan? Nggak Iya. ada Bang Juma. Enggak ada. Berarti kekristenan ini hanya budaya, tradisi, atau ritual-ritual yang dibuat-buat oleh pendahulu Kristen atau gimana ini? Kekristenan ini lahir dari pengajaran dari Yesus yang diteruskan oleh para muridnya dan diteruskan Kekristenan ya diajarkan oleh Yesus. Iya Bang Juma. Nah, contoh kita ambil satu, misalnya ibadah Minggu, Bang. Di mana Yesus mengajarkan itu? Ibadahlah kamu hari Minggu gitu nggak ada Bang Juma. Nah, itu dia. Ajaran Kristen ini cakupannya itu prosesi keagamaan, itulah yang saya pertanyakan. Nabi tidak mengajarkan itu. Kemudian Yesus tidak mengajarkan juga itu. Jadi pola ini yang ngajarin siapa? Pola ini terbentuk dengan sendirinya Bang Juma. Oh. Iya. Kenapa? Ya. Minggu? Ya karena tradisinya dari turun temurun. Dipilih hari Minggu. Karena di hari Minggu kan Yesus bangkit Bang Juma. Artinya tidak ada dasar pewahyuannya. Dasar pewahyuan langsung ayat letterlek beribadahlah di hari Minggu gitu nggak ada. Cuman seperti kuduskanlah hari Sabat itu ada Bang Juma. Nah, Iya, kalau Sabat kan Sabat, Sabtu. ya ada yang menganggap Sabtu, ada yang Minggu, begitu Bang Juma. Gitu. Iya, jadi kita simpulkan menurut saudara Hanso, tidak ada nabi yang mengajarkan tentang kekristenan. Tetapi Ya. itu berasal dari ajaran Yesus. Ya, kekristenan sendiri kan di Antioquia, Bang Juma baca kan? Oke, betul. Di Antioquia. Nah sekarang kalau pola yang ada di Kristen ini berasal dari Yesus, berarti Yesus ini pernah mengaku kalau dia diutus untuk non-Yahudi. Untuk non-Yahudi pernah, Bang. Di mana Yesus mengatakan untuk non-Yahudi? Oke. Pakai dalil nih, Bang ya. Berat nih. Oh enggak lah. Kalau ada dalilnya kan pasti tinggal dibacakan aja nanti. Ya. Kan. Sabar ya, Bang ya. Iya. Ya, Bang Juma ini kan keren nih. Santun ya. Harus dicontoh apologet Islam yang lain. Biar edukasinya sampai. Suaranya kecil. Bentar, Bang. Oke. Ada udah jelas Bang Juma? Udah. Ya, Yohanes 10 ayat 16, Bang. Oke. Masih ada lagi domba di luar kandang ini. Itu maksudnya. Hafal Bang Juma. Luar biasa. Insya Allah. Tapi dari data ini, kalau berbicara masih skala domba, domba itu Bani Yakub. Kenapa Yesus mengatakan masih ada lagi domba di luar kandang ini? Karena kita melihat di dalam Yehezkiel 5 nomor 12, nomor 13, Bani Yakub itu dibuat berserak oleh Tuhan. Sepertiga mati, sepertiga kemudian dilenyapkan, sepertiga lagi dihembuskan ke seluruh penjuru bumi. Nah, yang dihembuskan ini, sepertiga inilah yang Yesus katakan masih ada lagi domba di luar kandang ini, aule.
Lagi-lagi kalau berbicara mengenai domba, Yeremia 50 nomor 17, ya dimaksud domba ini adalah Bani Yakub. Gelar domba hanya untuk Bani Yakub. Domba di luar kandang berarti Bani Yakub yang di luar daerah Yerusalem tempat Yesus mengajar. Jadi bukan non-Yahudi, Bang. Jadi ayat itu terbantai ya Bang. Iya, betul. Oke, saya coba ayat lain ya Bang. Silakan. Keren nih Bang Juma. Pelan-pelan, Bang. Iya, iya. Oh, berat nih kalau Gurunda yang menjadi lawan debatnya ini. Enggak juga, lebay juga saudara ini. Iya, iya. Ini Bang Juma, Matius 28 ayat 19 Bang. Oke. Matius 28 itu, kepadaku telah diberi kuasa, nomor 18-nya dulu. Jangan ke 19. Kepadaku telah diberi kuasa. Yesus tidak pernah menerima kuasa. Itu terjadi ucapan itu setelah oknum ini keluar dari kubur. Sedangkan Yesus di dalam Matius 4 dan juga Lukas 4, Yesus diberi kuasa oleh iblis, kuasa dunia. Tetapi kemudian Yesus menolak. Yesus tidak mau menerima kuasa itu. Nah, artinya bahwa ketika Yesus berkata dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu terjadi sebelum penyaliban. Sedangkan segala firman yang Yesus berikan kepada murid-muridnya, tidak ada yang berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Justru sebaliknya, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti yang keluar dari kubur, diduga itu bukan anak Maria. Karena Yesus diberi kuasa. Yesus diberi kuasa nih oleh iblis. Dan aku berhak memberikan kuasa kepada pun yang aku kehendaki, kata iblis. Yesus tidak menerima kuasa itu. Kuasa kerajaan dunia beserta segala kemegahan dan kemuliaannya akan aku berikan kepadamu Yesus, apabila engkau tunduk menyembahku. Sebab aku berhak memberikan kepada siapapun. Nomor 13-nya di dalam Lukas 4 itu, iblis mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Apa waktu tepat itu? Yesus kemudian dikhianati Yudas. Yudas ini siapa kata Yesus? Feriat Sukran. Yudas ini siapa menurut Yesus? Di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yudas ini iblis. Kemudian Yesus berkata dalam Yohanes 12, apa yang dia katakan? Tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia ini telah datang, dan penguasa dunia tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Berarti Yesus tidak disalib. Yang disalib ini adalah isi iblis. Iblis memberi kuasa kepada siapa? Kepada pasukannya. Jadi ketika ada yang mengatakan kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, itu bukan Yesus. Karena Yesus tidak mengatakan bahwa aku diberi kuasa. Kemudian yang kedua, yang terakhir, Yesus berkata di dalam Matius 10 nomor 5, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain. Bertentangan dengan pergilah ke seluruh bangsa. Bertentangan. Silakan. Bertentangan. Di mana bertentangannya Bang? Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi ayatnya, pergilah. Bang. Ayatnya. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Ya, betul. Nah, jadi kalau ada kemudian yang berkata, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa jadi pengikutku, itu sudah bertentangan dengan pengajaran Yesus. Makanya Yesus berkata, sebelum ada penyaliban, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan mengakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Iya. Oke. Tapi itu kan asumsinya Bang Juma ya. Boleh. Banyak ayat Bang di Alkitab itu menunjukkan bahwa dia itu Tuhan. Sebab aku datang dan keluar dari Bapa. Bagaimana tuh?
Iya. Yesus kan Semua tidak makhluk seperti ciptaan kita. itu keluar dari Bapa. Agak Tidak ada yang tidak keluar dari Bapa. Coba Anda baca Matius Iya. 4 nomor 4. Coba baca. Ya, coba saudara baca Matius 4 nomor 4. Oke. Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Manusia itu hidup dari setiap firman yang keluar dari Elohim. Berarti kita ini pada mulanya adalah firman yang keluar dari Elohim. Berarti kita juga ini Tuhan, karena kita keluar dari Elohim. Oke. Kan Noise bang, noise. Tempat saya hujan. Oke, sorry. Udah? Oh, Tempat saya hujan. enggak dengar kok. Masih Jadi Oh iya, Jadi Yesus kan bilang, Bang, kamu datang dari bawah, sedangkan aku dari atas, kata Yesus, Bang. Makanya Yesus itu Tuhan, kita tuhankan, Bang. Karena dialah Tuhan itu yang mengambil rupa manusia. Memang sulit, Bang, diterima oleh akal manusia. Melihat bagaimana, apalagi dari basic Islam ya, yang laisa kamislihi syai'un itu kan. Memang berat gitu, Bang, memahami Tuhan yang mengambil rupa. Kan kita paham Tuhan Maha Kuasa toh, Bang. Boleh nggak dia Iya. mengambil rupa manusia? Boleh nggak, Bang? Oke. Tuhan Maha Kuasa. Yang mana yang cocok dengan logika kita manusia. Tuhan berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah, atau Tuhan berkuasa menjadi bukan Tuhan? Tuhan berkuasa menjadi bukan Tuhan itu ada di Filipi itu, Bang. Yang walaupun dalam rupa Elohim atau Dua. rupa Allah, Nomor 6. ya tidak menganggap kesetaraan yang patut dia pertahankan. Ah, Oke. Ketika kita kehilangan Tuhan, alam semesta ini kehilangan Tuhan, apa yang terjadi dengan alam semesta? Ya, ketika Tuhan yang eksistensinya dia adalah roh, ketika dia mengambil rupa manusia, bukan berarti roh yang tak terbatas itu hilang, Bang. Paham nggak, Bang? Mengosongkan diri, Bang. Mengosongkan diri. Tidak mempertahankan keilahiannya. Kosong. Kosong. Berarti tidak ada unsur ilahi sudah. Kosong dia. Ya, Filipi 2 kan? Ya. Filipi 6. Filipi 2. Filipi 2. Mengosongkan diri. Tidak mempertahankan. Artinya kosong sama sekali. Lalu yang menjaga alam semesta yang begitu rumit, dalam ilmu fisika, bumi ini berputar sangat kencang. Cuman kita nggak merasa karena gaya gravitasi bumi. Kalau Tuhan pencipta alam semesta yang menjaga eksistensi kemudian keberadaan kadar alam ini, itu gimana ceritanya? Jangankan alam semesta, pilot lagi terbang, tiba-tiba pilotnya berubah menjadi tikus. Bagaimana pesawat? Ya, jadi Bang Juma, Tuhan itu kan tidak bisa dihitung ya. Karena itu dia nggak bisa jadi manusia. Kan Bang Juma menganggap Tuhan itu bisa dihitung. Tuhan itu ada satu, ya kan? Ketika dia turun, yang di atas hilang. Eksistensi Tuhan. Coba baca tidak. Filipi 2, Bang. Saudaraku, Paham, coba Bang. baca Filipi 2. Oke. Saya paham. Nomor 6, nomor 7, nomor 8. Coba dibaca di situ. Oke. Tuhan mengosongkan diri dan tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan menjadi hamba. Tuhan menjadi hamba, bukan Tuhan lagi. Ya. Ketika Tuhan hilang, yang ada hanya hamba. Lalu yang menjaga alam semesta ini, eksistensi alam semesta ini siapa? Ya. Tuhan Makanya itu- kalau Anda mengatakan laisa kamislihi syai', di dalam kitabnya orang Yahudi juga 2 Samuel 7:22, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Ya. Setuju. Nah, itu dia. Lalu Tuhan mana yang kuat, mana lebih masuk logika?
Tuhan berkuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah sebagai utusan, sebagai duta rasul, atau Tuhan berkuasa menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan? Yang lebih hebat gitu ya. Ya masuk akal, ya masuk akal. Ya kalau bicara konsep ketuhanan itu tidak akan ada yang masuk akal Bang Juma. Pasti masuk akal, Bang. Nggak bisa. Berbicara mengenai konsep ketuhanan itu masuk akal. Bagaimana mengakalin ya sebelum baginda Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, dia dicuci dulu hatinya oleh malaikat, dibelah dadanya, dicuci Oke. jam-jam, dimasukkan Oke. iman dan takwa. Itu logika Baik. mana, Bang? Oke, baik. Percaya enggak kepada diri Anda ketika Anda mengatakan bahwa alam semesta ini ada yang maha kuasa menjaganya? Percaya enggak? Percaya. Percaya kan? Percaya dong, Percaya. percaya dong. Ya. Ya. Masuk akal enggak kalau alam semesta ini diatur oleh yang maha kuasa? Yang maha kuasa kerjaannya nggak mengatur bumi, Bang. Bumi ini terjadi karena sudah demikian. Manusia kan ada free will. Begitu juga bumi sudah dia tentukan dia berotasi. Alam Ada air, alam kena semesta panas, ini- menguap, itu udah natur alami Bang Juma, bukan Allah yang mengatur. jadi nggak ada bumi. lagi pencipta langit dan bumi, nggak diawasi oleh pencipta gitu. Aduh, dot paus tuh. Enggak, gini Bang Juma. Untuk apa Tuhan mengawasi bumi? Mau Lah. nggak Bang Juma? Pilot Tuhan Maha aja. Kuasa. Oke. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jadi kalau alam semesta ini tidak ada yang menjaga, Bang, apa yang terjadi dengan alam kita ini kalau nggak ada yang menjaganya? Ya dari dulu memang begitu Bang. Gimana? Maksudnya? Ya dari dulu memang Tuhan menciptakan lalu dia jagain. Nggak perlu. Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya sudah sempurna. Nggak perlu lagi dijaga-jaga Bang. Cuma manusia pun begitu. Manusia diberikan free will, kehendak bebas. Dia bisa menentukan Tuhan mana yang mau dia sembah. Ada ribuan jutaan agama Bang Juma. Bebas manusia. Ya kan? Iya. Tapi tentu dengan konsekuensinya masing-masing gitu loh. Makanya kalau berdebat masalah iman, Islam dan Kristen tidak akan pernah nyambung Bang Juma. Jadi menurut saudara alam semesta ini nggak dijaga oleh pencipta? Untuk apa pencipta menjaga bumi? Enggak lah. Oh. Jadi kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur misalnya, Mazmur 121 nomor 4, penjaga Israel itu tidak tidur, tidak ngantuk. Itu maksudnya apa, Bang? Coba ayat berapa tuh? Tidak tidur. Mazmur 121 nomor 4. Ya, Mazmur artinya apa Bang? Mazmur itu artinya senandung atau kidung. Ya, kidung dari Daud, betul? Daud. Nah, nggak masalah. Berarti itu kan pujian manusia terhadap pencipta, Iya. toh? Iya. Ya sudah, Iya. itu menjawab itu sudah. Kalau Daniel 6 nomor 27 bagaimana Anda memahami itu? Daniel 6, 27. Daniel 6 nomor 27. Oke. Coba. Tolong dibaca. Ya, siap. Siap. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Terus apa Bang? Pertanyaannya. Daniel 6 nomor 27. Daniel 6:27 betul. Apa yang Anda temukan di sana? Dia melepas dan menolong, mengadakan Itu sudah tanda. benar dalilnya. Yang Anda baca sudah benar. Daniel 6:27. Daniel 6 betul, betul Bang? Sudah benar. Betul. Atau Bang Juma bisa bukain coba, mungkin beda ya. Kalau dalil yang mengatakan bahwasanya pencipta 7. Ulangan 33 nomor. Tapi saya heran loh. Heran kalau ada orang yang mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi ini tidak lagi mengawasi alam ini. Untuk apa Tuhan jadi satpam? Loh, jadi Salah. yang mengatur segala sesuatunya ini siapa?
Ya sudah berjalan demikian sempurna. Pada hari pertama dia menciptakan ini, hari kedua Iya, itu menciptakan proses itu. penciptaan. Itu udah otomatis, Itu proses Bang penciptaan. Juma. Iya, Itu proses penciptaan, Bang. iya Tuhan. Itu proses menciptakan. penciptaan. Bukan berarti dia harus menunggu apa yang dia ciptakan seperti kita. Kalau kita kan wajar. Masa ya. sih? Ustaz, masa seperti itu? Memang konsepnya di dalam Kristen itu begitu. Iya, Bang. Itu Bang. Hah? Coba dalilnya mana? Tuhan menjaga bumi gitu. Coba dilihat dalam Kejadian berapa itu ya, teman-teman. Ada di dalam kitab Kejadian yang mengatakan bahwasanya Tuhan mengatur segala sesuatunya. Saya lupa dalilnya. Ya nggak apa-apa lah. Nanti. Tapi coba Anda perhatikan lagi. Masakan ada alam semesta ini tidak dijaga oleh Tuhan? Kalau di Al-Quran kan jelas, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Artinya. Jadi pencipta langit dan bumi ini mengatur segala-galanya. Ya mungkin Tuhan kita beda. Enggak. Jadi alam semesta ini Kok tidak enggak, ada Bang? pengawasan Beda. Tuhan lagi. Kan Tuhan Abang dan Tuhan saya Enggak, beda. maksud saya pengawasan Tuhan itu enggak ada lagi terhadap bumi ini. Gini ya Bang, mungkin ada. Dalilnya begini, selai rambutmu jatuh pun Tuhan tahu ya. Jumlah rambut di kepalamu pun Tuhan tahu. Tapi bukan berarti itu maknanya Tuhan mengawasi bumi, bukan. Kalau bumi berputar pada porosnya, ada hujan, itu udah terjadi alami, bukan karena Tuhan, bukan karena ini kehendak Tuhan, bukan. Itu proses yang sudah alami, seperti natur manusia itu alami. Kita bukan robot kan Bang Juma? Kita kan bebas. Iya, Mau terus beragama Islam, Kristen, itu kan bukan kehendak Tuhan, betul nggak? Begitu juga bumi. Bang. gitu ya. Iya, tidak perlu Iya, lagi iya, tuh iya, iya, iya. setel-setel begitu kan. Oh, Bang Juma jadi Islam gitu. Enggak gitu. Itu kan karena pilihan aja kan. Pilihan Bang Juma kan untuk menjadi Jadi kesimpulan saudara, alam semesta ini tidak lagi diatur oleh pencipta. Tidak. Untuk apa Tuhan mengatur? Enggak ada yang ngatur. Kalau bumi ada Jadi- bencana, itu pun karena efek dari ulah manusia. Jadi eksistensi yang terjadi selama di atas muka bumi ini, misalnya ada kematian, ada kelahiran, itu bukan campur tangan Tuhan. Gini, ada kelahiran karena ada pernikahan, ya kan? Itu wajar, itu terjadi alamiah saja itu Bang Juma. Oh, Kalau bukan campur tangan karena Tuhan. Memang bukan karena Tuhan gimana? Bukan karena Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Iya, itu kita berbeda pandangan ya Bang. Masa sih? Kalau menurut saya sih, untuk apa Tuhan menjagai bumi? Bumi udah mandiri Bang Juma. Udah bersifat begitu. alamiah, matahari ya kan, terbit timur ke barat. Itu bukan, memang sejak awal Tuhan yang mengatur, tapi setelah diatur ya tidak maksudnya untuk apa Jadi lagi alam dia ini dikontrol alam gitu ini kan. terjadi. Oh iya. Kayak mesin gitu kan, harus kita tungguin gitu. Enggak gitu. Jadi pantaslah kemudian orang Kristen ini bebas ya, karena tidak diawasi lagi gitu. Nah, ini Gitu ya, Bang, lari konteks, nggak nyambung. Premis awal Kok kan nggak ngomongin nyambung? bumi. Yang Iya, kedua, alam Abang bilang semesta, alam semesta kan menurut saudara kan tak diawasi lagi sama Tuhan. Anda katakan masa Tuhan jadi sapam? Iya kan? Benar gak? Benar gak? Ya betul. Untuk apa Tuhan mengawasi bumi? Nggak perlu. Iya, bumi berarti diawasi. wajarlah kemudian kalau Kristen itu bebas. Karena tak Berarti apa ada dulu lagi Tuhan bebasnya? yang mengawasi. Ya kan Tuhan tidak mengawasi alam semesta lagi. Kan gitu. Berarti ya Kristen ngapain lagi untuk tunduk? Pantasan aja di Galatia 5 itu Kristen dibebaskan dari penghambaan. Tidak mau lagi menyembah dia, orang Kristen ini. Karena ternyata Tuhan tidak mengawasi. Kalau di kami jelas alam semesta ini diawasi oleh pencipta langit dan bumi. Tujuan pengawasan apa? Untuk menjaga eksistensi
mengatur jaga. segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini, siang malam, itu pengaturan Tuhan. Pengaturannya berubah nggak? Pengaturannya jelas berubah dong. Berubah? Berubah, setiap hari kan kehidupan kita ini berubah. Ada yang lahir, ada yang mati, ada yang sakit, ada yang sehat. Semua itu di bawah pengawasan Tuhan, pengaturan Tuhan. Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Jadi kalau ada alam semesta tidak diatur oleh Tuhan, ini gimana ceritanya? Kalau ada orang yang bundir, itu diatur Tuhan juga. Itu pilihan. Nah, Itu pilihan. tapi katanya Dan ya. Allah sudah mengatur, saudara. Allah sudah mengatur bahwa yang ingin bunuh diri caranya seperti ini, crack dan seterusnya. Allah sudah Standar mengatur itu ganda. semuanya. Standar ganda, Bang. Loh, kok standar ganda pula? Kan saya mengatakan alam semesta ini diatur oleh pencipta langit dan bumi. Orang yang mau bunuh diri naik ke atas lantai ketiga, turun ke bawah jatuh, mati. Sudah pengaturan Tuhan seperti itu. Tidak ada orang yang naik ke lantai 3 lantas kemudian turun jatuh ke bawah itu tidak mengalami kematian, kecuali lantai 3-nya itu jaraknya hanya 2 meter atau 1 meter. Itu pengaturan Tuhan, itu pengawasan Tuhan. Jadi kalau alam semesta ini sudah kehilangan Tuhan, itu bahaya loh. Tuhan ternyata tidak mengawasi, itu bahaya. Nah, tadi saya tunjukkan Mazmur 121, Anda mengatakan itu cuman kidung, itu cuman senandung. Lalu Anda ada dalil nggak bahwa alam semesta ini bebas dari kontrol Tuhan? Ada dalil nggak, Bang? Kerajaanku bukanlah dari dunia ini, itu dalilnya. Itu apa? Bukan. Saya mengatakan bahwa alam semesta ini itu di bawah pengawasan Tuhan. Anda mengatakan bagaimana mungkin Tuhan masih mengawasi alam semesta, bukan sapam. Lalu bagaimana dalil? Cuman kalau saya tunjukkan dalil, Anda mengatakan ya itu kan kidung. Seperti misalnya di dalil ya. Mazmur 33 nomor 13. Ya. Tuhan mengawasi, kemudian 2 Tawarik, Tuhan kemudian menerima doa dan memperhatikan dari surga. Oke. Taruhlah misalnya Mazmur 33 nomor 13. Banyak dalilnya sebenarnya. Cuman Anda mengatakan itu kan kidung agung. Itu kan senandung. Jadi bagaimana alam semesta ini tanpa pengawasan Tuhan? Contoh kecil aja dulu. Pesawat tidak diawasi oleh pilot. Apa yang terjadi antar planet dengan planet tabrak-tabrakan? Itu udah pasti itu. Kalau tidak ada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena eksistensi kehidupan alam semesta itu bisa ada karena adanya Tuhan yang menghidupkan, yang mengatur segala sesuatunya. Nah inilah kalau agama tidak diajarkan oleh Nabi, ya saudara ngomong asal ngomong, membantah dalil. Saya kira kembali kepada tema kita ya. Kembali kepada tema bahwa ketika Kristen itu tidak diajarkan oleh seorang Nabi, maka boleh dikatakan Kristen ini adalah ilegal dari pengajaran pencipta langit dan bumi. Artinya kalau dalam konsep Islam, Kristen ini adalah agama ardi atau agama buatan karena tradisi, turun-temurun dan seterusnya. Berbeda dengan ajaran Yahudi diajarkan oleh Nabi Musa, kami di Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kristen diajarkan oleh itu kosong, tak ada yang mengajarkan kekristenan. Saya kira begitu Saudara Hanso. Saya undang saudara kita Kristen yang lain. Boleh. Oke, makasih. Oke, makasih. Makasih Saudara Hanso, thank you. Ya. Jadi dalil banyak di dalam kitabnya orang Yahudi. Allah mengawasi itu bertumpahan. Ulangan 11 juga ada. 2 Tawarik 7 juga ada. Banyak. Ya cuman Mazmur yang tadi saja 121 nomor 4 aja ditolak sama Saudara Hanso. Mana saudara Kristen yang minta permintaan ini udah 4.500 ini mau umroh kita sama-sama. Kita naikkan ya. Oke.
Saudaraku Kristen yang tidak lagi diawasi oleh Tuhan, apakah